aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom Aleichem. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan kemurahan Tuhan telah menghantarkan kita semua sampai pada minggu pertama di bulan Juli pada hari ini, di mana atas perkenanannya kita masuk dalam ibadah bersama. Biarlah Tuhan memberkati kita dalam ibadah hari ini, dan kita bersama memuji Tuhan dengan berkata, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku
kita katakan, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Fotum dan salam. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menolong dan memberkati kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Kami mendoakan jemaat Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Kami mohon agar Tuhan menyertai dan memberikan pertumbuhan iman dan pengenalan akan Tuhan lebih jauh dan lebih dalam. Kami juga mendoakan jika di antara mereka ada yang sedang bermasalah, kami mohon supaya Engkau menolong dan memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka. Karena kami percaya kepadamu, Engkau Allah Immanuel. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami, untuk kesetiaan dan pertolongan-Mu
atas bangsa ini, bagi para pemerintah, gereja Tuhan, dan keluarga kami. Dalam memasuki fase new normal, Indonesia menjadi negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Bapa, tolonglah kami semua, agar dapat semakin menyikapi kondisi ini dengan sikap yang waspada dan taat kepada setiap peraturan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu di tempat kerja, dalam menggunakan fasilitas umum, fasilitas ibadah, maupun dalam menggunakan transportasi umum. Kami menyerahkan semua penduduk di beberapa provinsi yang memiliki tingkat pemaparan COVID-19 yang cukup tinggi, yaitu di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Kiranya Tuhan menolong para pemerintah daerah setempat, agar dapat bekerja sama dengan baik, dengan masyarakat, para medis, agar pandemik ini dapat segera diatasi. Anugerahkanlah kekuatan, hikmat, dan kesehatan bagi setiap mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap penduduk yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan juga yang terpapar oleh COVID-19. Kiranya Tuhan menolong mereka agar kebutuhan akan penanganan medis dan informasi tentang perkembangan COVID-19 dapat selalu diperoleh oleh mereka tepat pada waktunya. Tolonglah agar mereka dapat saling menolong untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini di daerah mereka. Kami teringat akan orang-orang percaya yang ada di daerah-daerah terpencil tersebut. Kiranya Tuhan terus menguatkan iman mereka agar mereka tidak putus asa menghadapi kesulitan ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami sebagai gereja Tuhan untuk tetap menjadi berkat di tengah situasi sulit ini, dengan tetap mentaati setiap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami berdoa untuk pelayanan konseling yang dilakukan secara daring. Kiranya Tuhan bekerja melalui pelayanan para konselor untuk menjangkau setiap konseli yang membutuhkan jamahan Tuhan, agar mereka kembali menemukan jawaban dan pengharapan baru di dalam Tuhan atas setiap persoalan hidup yang mereka alami. Kami teringat akan setiap misionaris yang melayani Tuhan di seluruh dunia, secara khusus para misionaris Gereja Misi Injili Indonesia, agar Tuhan juga terus meneguhkan iman mereka, menolong mereka di tengah-tengah kesulitan yang ada saat ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan iman dan kesetiaan dan pemeliharaan-Mu Engkau nyatakan atas mereka. Demikianlah ucapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur bagi nama Tuhan akan kita bacakan bersama-sama yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Mari bersama
kita meminta, memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memimpin setiap langkah kita, karena Dia adalah gembala kita yang baik. Haleluya. Bersama kita kirungkan pujian ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena Dia layak terima pujian. Bagimu Yesus
kasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan memberkati kita semua. Namun sebelumnya katakan bersama, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tenanglah kini hati, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang hatiku berserah penuh, tanganku Tuhanlah yang membimbingku, Jemaat, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon agar Engkau sendiri yang akan menuntun kami untuk bertemu dengan kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam firman-Mu ini. Kami lemah dalam banyak hal, oleh karena itu kami mohon pencerahan dari-Mu. Berkati kami semua, baik hamba yang akan menyampaikan dan semua umat-Mu yang akan sama-sama belajar dari Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, dan juga ada beberapa ayat lain yang nanti akan kita baca selama renungan disampaikan. Mari kita membaca firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak
anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkinkah perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini? Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Ayat yang berikut, lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Kemudian ayat yang ke-27, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dan berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini berjudul Izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Di bawah tema Izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita, kita akan sama-sama belajar dari pengalaman Abraham dan hambanya dalam menyelesaikan persoalan hidup yang mereka sedang hadapi. Abraham telah lanjut usia. Dia sudah berumur tua. Kemudian firman Tuhan berkata juga bahwa Abraham sangat diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Kita tahu bahwa Abraham adalah seorang yang kaya, memiliki banyak ternak. Tuhan sungguh memberkati Abraham. Oleh karena itu dia memiliki banyak sekali budak-budak di rumahnya. Kemudian di dalam bacaan ini juga jika kita memperhatikan dengan baik bahwa Sarah istri Abraham baru saja meninggal, dan Ishak anaknya, seorang anak laki-laki tunggal, telah berusia kurang lebih 40 tahun. Abraham sebagai seorang ayah turut memikirkan bagaimana agar Ishak dapat memperoleh seorang istri. Mengapa? Oleh karena dia turut memikirkan bagaimana kelanjutan janji Tuhan Allah kepada dirinya, bahwa melalui Abraham atau keluarga Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Abraham di dalam kerinduan inilah ia memanggil hambanya. Dalam bacaan kita tadi tidak disebut nama dari hamba Abraham, tetapi sebagian besar penafsir atau para penafsir meyakini bahwa hamba yang dimaksud itu adalah Eliezer.
hamba yang sangat dipercaya, hamba yang berintegritas, seorang hamba yang setia kepada Abraham. Sehingga di dalam pasal 15 ayat 1, ayat 2 dan 3, di situ ketika Abraham sedang berbicara, bernegosiasi dengan Tuhan karena dia belum mempunyai keturunan, dia sempat berkata kepada Tuhan bahwa Eliezer lah yang akan menjadi waris daripada keluarganya. Tapi Tuhan berkata, tidak, kamu akan diberikan keturunan seorang anak laki-laki. Dan benar itu digenapi oleh Tuhan, maka lahirlah Ishak. Jadi Abraham sedang memikirkan bagaimana agar Ishak mempunyai seorang istri. Oleh karena itu dia panggil Eliezer hambanya dan diberikan tugas yang khusus. Eliezer, kamu akan pergi ke sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi anakku Ishak. Ini adalah sebuah amanat, perintah bagi Eliezer hambanya. Lalu kemudian Abraham berkata, letakkanlah tanganmu di pangkal pahaku dan bersumpah bahwa kamu pergi ke negeriku dan mengambil seorang gadis atau anak perempuan dari keturunan sanak saudaraku untuk menjadi istri Ishak. Nah, jemaat yang dikasihi, Abraham menyiapkan Eliezer untuk melakukan tugas yang berat. Kalau dia pergi ke tanah leluhurnya, maka ini merupakan sebuah perjalanan yang sangat menantang. Jarak Kanaan dan Mesopotamia itu sekitar 842 km, dan kalau ditempuh dalam hitungan hari menggunakan unta pada waktu itu, maka akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 17 atau 21 hari, dan cukup lama. Abraham menyiapkan Eliezer dengan dua hal, yaitu ia mengikat Eliezer dengan sumpah. Sumpah adalah tradisi yang dilakukan pada waktu itu untuk mengikat seseorang agar dia bersungguh-sungguh untuk melakukan tugas yang akan ia laksanakan. Kemudian dari bacaan kita hari ini juga kita jumpai bahwa Eliezer disiapkan juga secara rohani. Abraham berkata bahwa Allah Tuhanku yang telah memanggil aku dari rumah bapakku dan dari saudaraku dan yang telah memberkati aku, Dia akan mengirim malaikat kepadamu. Ini adalah cara Abraham untuk meyakinkan Eliezer untuk melaksanakan sebuah mission impossible, sebuah perjalanan yang penuh tantangan, sesuatu yang harus diselesaikan dengan penuh tantangan. Tantangannya apa? Perjalanan yang begitu jauh. Kemudian bagaimana Abraham harus memastikan siapakah nanti yang akan menjadi calon untuk menjadi istri Ishak. Ini tantangan yang sangat berat. Oleh karena itu kita melihat bahwa di dalam tantangan ini Abraham telah menyiapkan Eliezer dengan dua hal tadi, yaitu diikat dengan sumpah dan diberikan atau memberikan keyakinan kepada Eliezer agar di dalam menjalankan misi ini dia sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Eliezer adalah seorang dari Damsyik. Dia bukan keturunan dari saudara-saudara Abraham, tetapi melalui Abraham dia telah menjadi percaya kepada Allah yang dipercayai oleh Abraham. Di dalam perjalanan bersama dengan Abraham, Eliezer telah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga Abraham. Oleh karena itu, kita melihat bahwa melalui Abraham, dia juga turut mempengaruhi
Eliezer sehingga menjadi percaya kepada Allah yang ia puji dan ia sembah. Eliezer menjadi percaya kepada Allah yang disembah, Allah yang memanggil Abram itu. Oleh karena itu, di dalam hal tanggung jawab ini, kita melihat ada hubungan yang indah antara Abram dan juga Eliezer sebagai hamba yang sangat intim. Oleh karena itu, Abram begitu yakin dan percaya kepada kapasitas, integritas dari Eliezer sehingga Abraham mempercayakan kepadanya. Abraham yakin bahwa Eliezer akan sanggup untuk melakukan tugas yang menantang ini. Setelah Eliezer mengikat sumpah dengan Abraham, kemudian dia telah diyakini oleh Abraham tentang bagaimana pertolongan Tuhan akan terjadi di dalam perjalanannya yang panjang. Maka keesokan harinya dia menyiapkan segala sesuatu untuk melakukan perjalanan yang jauh. Ia menyiapkan unta, emas, dan banyak hal yang ia sediakan. Kemudian ia melakukan perjalanan yang berhari-hari tentunya. Sebuah perjalanan yang panjang, yang penuh bahaya. Di dalam perjalanan itu ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Ada saja penyamun atau ada orang yang datang bisa merampok di jalan. Dia harus melintasi pagi, siang, malam yang dingin atau panas. Dia menjalani hal itu berhari-hari. Dan akhirnya dia tiba di Mesopotamia, tempat atau kediaman dari keluarga Abraham. Masih di luar kota, dia sampai di sebuah sumur dan berhentilah Eliezer di situ. Di sana datang ada gadis-gadis untuk menimba air di sumur itu. Abraham membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Dia harus memastikan siapa yang akan menjadi pilihan calon istri Ishak, anak tuannya. Di dalam kebimbangan itu, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Hamba Abraham ini berdoa. Dia meminta pertolongan dari Tuhan agar dia dapat mengambil keputusan untuk mengetahui dari semua gadis-gadis yang datang di sumur ini, dapat diketahui siapa yang akan menjadi calon Ishak. Oleh karena itu dia berdoa. Mari kita perhatikan doa Eliezer. Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Sebuah permohonan untuk Tuhan agar dia dapat berhasil dari semua tujuan dan tanggung jawab yang dia harus kerjakan. Pertanggungjawabannya kepada Abraham. Pada titik ini dia memperlihatkan keterbatasannya sebagai seorang manusia. Keterbatasannya untuk memastikan siapakah yang akan menjadi calon Ishak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi inilah hamba Abraham ini berdoa kepada Tuhan. Dia tahu, dia sadar bahwa ia lemah. Dia membutuhkan pertolongan Tuhan untuk memastikan siapakah yang akan menjadi pilihan. Bagi Eliezer, Tuhan itu segala-galanya. Dia memohon tuntunan dari Tuhan agar ia tidak salah mengambil keputusan. Ia juga berdoa kepada tuannya yang mengutus ia. Sebuah sikap rohani yang luar biasa yang perlu dicontohi. Tuhan Allah, Tuanku Abraham, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Jadi dia tidak hanya berdoa agar dia mampu untuk memutuskan sesuatu,
tetapi dia juga berdoa bahwa tanggung jawab dia juga adalah bagian dari sebuah jawaban Tuhan bagi hamba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat-saat tertentu tatkala kita berada dalam ketidakberdayaan, pada saat kita tidak sanggup, kita mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan pada hal-hal tertentu, maka sesungguhnya sikap Eliezer kiranya dapat menjadi contoh bagi kita. Seberapa banyakkah kita mencari Tuhan di dalam perjalanan hidup kita? Seberapa banyak kita memohon kepada Tuhan memberikan tuntunan-tuntunan petunjuk kepada langkah-langkah yang hendak kita ambil. Eliezer memperlihatkan atau menunjukkan kebergantungannya kepada Tuhan. Setelah dia berdoa, maka timbul di dalam pikirannya untuk meminta tanda dari Tuhan. Apa tanda yang Eliezer minta? Di dalam hatinya, setelah dia berdoa, maka muncul di dalam hatinya demikian: jikalau ada seorang gadis yang kepadanya aku meminta minum, dan kemudian dia menjawab, ini minuman. Dan juga kemudian kalau dia berkata, akan kuberi minum juga kepada unta-untamu, maka itu adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan. Maka datanglah seorang gadis, Ribka, yang sangat cantik. Dan Eliezer menyampaikan isi hatinya, bolehkah aku diberi minum? Dan Ribka memberikan minuman kepadanya. Setelah itu dia katakan, aku akan memberikan minum juga kepada unta-unta. Setelah Ribka selesai memberikan air kepada unta-unta Eliezer, maka firman Tuhan berkata, dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Eliezer mengamat-amati apa yang dilakukan oleh Ribka dengan memberikan minum. Ia ingin mengkonfirmasi bahwa kejadian ini mengkonfirmasi apa yang telah muncul dalam hatinya, bahwa ada gadis yang memberikan minum, dan juga bukan hanya untuk Eliezer tetapi juga untuk unta-unta. Maka itu adalah sebuah tanda, dan Eliezer mengamat-amati apakah ini tanda bahwa Tuhan telah membuat perjalanannya berhasil. Dan puji Tuhan, benar, dia mendapat suatu keyakinan. Dan dia bertanya kepada Ribka, siapa orang tua? Dan Ribka menjawab, Betuel adalah orang tuaku. Setelah Eliezer mendengar jawaban itu, maka dia langsung memasang anting-anting kepada Ribka, dan juga memberikan gelang kepada Ribka. Dari percakapan itu, maka Eliezer memastikan bahwa Tuhan telah membuat perjalanannya berhasil. Dia telah menemukan seorang yang telah disediakan Tuhan bagi Ishak. Setelah dia mengerti itu semua, maka sebagai orang yang percaya kepada pertolongan Tuhan, maka dia berdoa dan mengucap syukur. Di dalam ayat 26 dan 27, firman Tuhan berkata, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku. Eliezer sujud dan menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan Allahku, terpujilah Tuhan Allah tuanku.
karena Tuhan telah menuntun aku sampai ke rumah saudara-saudara Tuanku. Eliezer sujud menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Ini adalah sikap iman, hormat kepada Tuhan yang telah menjawab doa. Sikap iman orang-orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan selalu ditandai dengan pengucapan syukur. Sikap orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan senantiasa sujud mengucap syukur kepada Tuhan Sang Penolong itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Eliezer melakukan tindakan sebagai seorang yang telah mengalami pertolongan Tuhan. Dua hal yang disampaikan dalam ucapan syukur Eliezer ialah, pertama, bahwa Tuhan tidak menarik kasih setianya dari tuannya Abraham. Dan kemudian yang kedua, Eliezer mengucap syukur oleh karena Tuhan telah menuntun dia sampai ke rumah saudara atau keluarga Abraham. Ucapan syukur adalah tanggapan, respons kepada anugerah dan pemberian Tuhan. Adakah kita adalah orang-orang yang senantiasa mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita adalah orang-orang yang masa bodoh? Tuhan telah memberikan banyak hal dalam hidup kita. Tuhan telah memberikan makanan, minuman, pakaian, popularitas, kemudian kedudukan, prestasi dan sebagainya. Tapi kita abaikan semua itu. Kita anggap bahwa itu hanya angin lalu. Kita membiarkan saja seperti itu. Kita abaikan. Kita anggap bahwa itu adalah keringat dan jerih lelah kita, dan kita sama sekali mengabaikan Tuhan dalam hidup ini. Akhir dari kisah misi perjalanan hamba Abraham ini ialah dia bertemu dengan keluarga Abraham. Dia menyampaikan maksud dan tujuan ia datang kepada keluarga Abraham untuk mengambil seorang dari keturunan Nahor saudaranya untuk menjadi istri Ishak. Dan kisah ini berakhir secara indah. Pada keesokan harinya, Eliezer bersama dengan Ribka dan juga orang-orangnya kembali ke Kanaan. Di sana dia bertemu dengan Ishak yang sudah menyongsong menjemput mereka sebelum tiba di rumah. Akhirnya Ishak memperoleh seorang istri dari keturunan ayahnya. Sebuah perjalanan misi yang penuh tantangan telah mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena apa? Oleh karena pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham di dalam menjalankan misinya bersama dengan Eliezer hambanya, mereka telah memulainya dengan iman dan doa dalam keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai mereka. Kemudian di dalam pelaksanaannya juga Eliezer dengan imannya dia bergantung dan berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan telah menuntun dia sampai kepada apa yang menjadi kerinduan dan keinginan mereka, sampai berjumpa dengan Ribka. Disitulah dia sujud dan bersyukur dan berdoa kepada Tuhan sebagai tanda bahwa dia menghormati dan menghargai pertolongan dan pemberian Tuhan dan tuntunan Tuhan di dalam melaksanakan misi yang penuh dengan kesulitan ini. Apa artinya itu? Ternyata janji Tuhan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, dari keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, bukanlah sebuah janji yang akan datang dengan begitu saja. Ternyata janji ini juga akan menjadi genap atau nyata melalui tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang harus dilakukan. Ada upaya untuk merealisasikan janji Tuhan itu.
Tema kita hari ini, izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Ternyata izinkan Tuhan menuntun hidup kita, kita tidak pasif, tetapi kita harus aktif untuk membuka diri dan memohonkan kepada Tuhan tuntunannya dalam hidup kita. Bagaimana firman Tuhan ini menjadi praktis dalam hidup kita? Ternyata izinkan Tuhan menuntun hidup kita harus disertai dengan tindakan aktif untuk memohon dan meminta kepada Tuhan menuntun hidup kita. Bukanlah bersikap pasif untuk menantikan Tuhan datang, tapi aktif untuk meminta kepada Tuhan menuntun hidup kita. Di dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal. Tuhan telah berjanji bahwa Ia menjaga dan memelihara kita. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Itu adalah janji-janji Tuhan yang banyak di dalam Alkitab. Tapi ternyata janji-janji ini adalah janji yang harus disertai dengan iman dan tindakan. Saudara mau lulus cerdas, pintar di sekolah, saudara tidak hanya berdoa, tapi saudara harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapat sebuah pekerjaan. Saudara tidak hanya duduk dan berdoa, tetapi harus berusaha untuk mengirim lamaran kemana saja. Itu adalah bagian dari memohon Tuhan menuntun kita. Kita mau bekerja, berdoalah, meminta kepada Tuhan di mana pekerjaan yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara mau memilih dan mencari teman hidup, tidak hanya berdoa, tapi saudara juga harus bergaul. Saudara harus ada usaha untuk hal itu. Ada banyak janji Tuhan dalam hidup kita yang tidak hanya bisa terrealisir hanya dengan doa, tetapi kita harus berupaya, ada tindakan dan bekerja. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan menolong dan memberkati, memberikan kami pencerahan. Seberapa yang bisa kami tangkap dan seberapa yang bisa Tuhan ajarkan kepada kami sangat terbuka kepada pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Engkau Bapa yang sungguh baik dan teramat baik. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan saat ini ucapan syukur kami naikkan juga karena Engkau memberikan berkat-Mu yang tak henti-hentinya buat kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar dapat memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya.
Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Engkau telah menolong dan memberkati kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Dan kami hendak berdoa agar Tuhan menyertai jemaat Tuhan dalam seluruh perjalanan iman mereka. Kami berdoa agar Tuhan terus menumbuhkan iman, Tuhan memelihara mereka dalam setiap kesulitan hidup. Kami percaya padamu, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang maha hadir. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu hadir dan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dengan sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.